Shalom, bab ketiga dari buku Kerinduan Segala Zaman dengan judul Setelah Genap Waktunya. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang sejarah, kondisi sosial politik, dan keadaan rohani dunia menjelang kelahiran Yesus Kristus. Bab ini menunjukkan bagaimana Allah mengatur segala sesuatu agar Mesias lahir pada momen yang paling tepat dalam sejarah manusia. Berikut adalah ringkasan poin-poin penting dari bab ini. Pertama, kedaulatan Allah atas garis waktu sejarah. Bab ini dibuka dengan Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, kedatangan Kristus ke dunia bukanlah sebuah kebetulan atau rencana darurat yang tiba-tiba. Allah telah menetapkan waktunya jauh-jauh hari dan menyatakan melalui nubuatan para nabi. Seperti halnya bintang-bintang yang bergerak di garis edarnya dengan tepat, rencana Allah tidak pernah datang terlambat ataupun terlalu cepat. Kristus datang persis ketika waktu telah genap, maka Allah akan mengutus anaknya. Yang kedua, sistem agama, kekafiran, dan kerinduan. Pada waktu sistem agama kekafiran sudah kehilangan pegangan di antara orang banyak, orang sudah bosan dengan pertunjukan ajaib dan dongeng-dongeng. Mereka merindukan suatu agama yang dapat memuaskan hati. Sementara terang kebenaran nampak sudah seolah-olah hilang lenyap dari antara manusia. Masih ada jiwa-jiwa yang mencari terang dan yang penuh kebingungan dan duka cita. Mereka merasa haus akan pengetahuan tentang Allah yang hidup. Yang ketiga, kemerosotan rohani dan moral yang ekstrim. Dunia sebelum kedatangan Yesus berada di titik moral tergelapnya. Sistem paganisme menyebabkan penyembahan berhala telah kehilangan daya tariknya dan tidak mampu lagi memberikan kedamaian batin bagi manusia. Di sisi lain, bangsa Yahudi yang seharusnya menjadi pembawa terang malah mengalami kebutaan rohani. Mereka terjebak dalam legalisme, ketaatan lahiriah pada hukum dan demi upah, dan tradisi buatan manusia, sehingga mereka salah mempresentasikan karakter Allah yang penuh kasih kepada bangsa-bangsa lain. Yang keempat, kerinduan tersembunyi dari hati bangsa-bangsa. Meskipun dunia dipenuhi kegelapan, ada sekelompok orang di luar bangsa Yahudi yang dengan tulus merindukan kebenaran sejati. Mereka merasa haus secara rohani dan mencari sesuatu yang dapat menyembuhkan kerusakan moral. Melalui diaspora, orang-orang Yahudi dan penerjemahan kitab suci ke dalam bahasa Yunani, tanda-tanda tentang kedatangan seorang penyelamat mulai diketahui oleh orang-orang di luar Israel. Yang kelima, intervensi kasih Allah di titik kritis. Kejahatan dan pengaruh setan di bumi telah mencapai puncaknya, di mana kemanusiaan berada di ambang kehancuran total jika dibiarkan tanpa pertolongan. Alih-alih memusnahkan dunia yang telah berontak ini, Allah justru menyatakan kasih-Nya yang terbesar. Ketika bumi sudah tidak memiliki daya lagi untuk memulihkan dirinya sendiri, Allah mengutus anaknya untuk membawa keselamatan dan pemulihan bagi manusia berdosa. Inti pesan bab ini mengajarkan bahwa Allah memegang kendali penuh atas sejarah umat manusia. Dia sanggup memakai penguasa dunia, kebudayaan, bahkan masa-masa tergelap sekalipun untuk menghadapi rencana keselamatannya.
Kedatangan Kristus membuktikan bahwa ketika manusia berada di titik paling tidak berdaya, kasih karunia Allah datang tepat pada waktunya.